Iya. Ini baru pertama kali saya diperjalankan di depan panjenengan ya, yang luar biasa ini, alhamdulillah. Saya sedikit cerita tentang penulisan sejarah Nabi Yusuf ini. Ini berawal saya ketika masih kuliah di IKIP-GRI. Kemudian saya mendapat semacam pencerahan itu ya. Dan pada saat itulah saya diberi kemampuan oleh Allah untuk menulis kisah Nabi Yusuf. Jadi kisah Nabi Yusuf itu saya terus bukan berdasarkan referensi-referensi dari para kitab-kitab ya. Bukan saya baca buku-buku tafsir, bukan. Tetapi memang dimudahkan Allah dalam menjelaskannya dan mendidahkannya. Makanya kalau kita baca surat Yusuf tafsir di kami itu memang beda dengan yang lain ya. Baik dari segi metodologinya, baik dari segi sistematikanya maupun analitikanya. Itulah pengantar kami bagaimana Allah SWT memudahkan kami menulis tafsir surat Yusuf ini. Mengapa kok surat Yusuf pertanyaan gitu ya? Maka Allah kasih saya surat Yusuf bukan surat yang lain, misalnya surat Maryam atau surat Al-Kahfi gitu. Ada satu pesan yang sangat mendalam yang mungkin Allah ingin berikan kepada saya. Mudah-mudahan dari teori-teori ilmu yang ada dalam surat Yusuf ini, kami bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk membangun kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia ini melalui surat Yusuf ini. Terus yang kedua, surat Yusuf ini itu diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengalami masa kesedihan setelah ditinggalkan istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Jadi surat Yusuf ini untuk memberikan satu hiburan spiritual, hiburan kolbu, supaya lebih semangat dalam berjuang berdakwah di jalan Allah. Jadi teman-teman yang sedang mengalami kesedihan karena ditinggal istri atau dicerai suami, itu silakan baca surat Yusuf ya, karena surat Yusuf itu kalau dibaca akan membuat hati kita menjadi bahagia. Kalau ditinggal pacar nih Ustaz. Sama. Bisa itu ditinggal pacar sedih ya. Saya dulu sering ditinggal pacar ya. Karena saya pemudanya miskin, sering ditolak pacar ya. Maka Allah, iya, betul. Saya itu udah ditolak cewek itu udah 4 kalian mungkin ya. Waduh. Mungkin dikasih surat Yusuf kayak gitu. Supaya saya tidak sedih ditinggal cewek-cewek itu. Oke. Ya, mantap. Pengantar saja ya. Supaya tidak sepaneng gitu ya. Tidak sepaneng. Mungkin ada slide yang mau dibagikan, Ustaz? Oke, jadi pada sore hari ini, alhamdulillah saya akan menyampaikan satu tentang sistematika daripada surat Yusuf itu sendiri, kemudian juga metodologinya, kemudian juga analitika secara kontekstual yang terkait dengan keadaan sekarang ini ya. Jadi lebih enak kalau surat Yusuf itu kita korelasikan, kita kontekstualkan dengan masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat ini ya, terutama di negara kita. Kalau diterangkan secara historis ya, kurang menarik ya. Ya. Tapi kalau dididahkan secara kontekstual kontemporer dengan perusahaan-perusahaan aktual yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, itu akan lebih hangat ya, insya Allah. Kira-kira seperti itu Mas ya. Ya, bukan saya lebih pandai, tapi mari sama-sama mempelajari ilmu Allah yang luar biasa nih. Amin. Mungkin ada slide apa PPT atau apa? Oh, enggak ada. Mau ditampilkan ada? Enggak ada ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Anu aja. Santai aja lah. Santai aja. Betul. Sip. Oke, ini sudah jam 4. Mungkin enggak apa-apa kita mulai saja. Tadi sudah diberikan pengantar dan sekarang dilanjut saja. Monggo. Enggak ada pertanyaan mungkin dari Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di majelis ini, majelis virtual ini ya. Ya. Lebih akrab ya. Saya juga ingin tahu siapa yang hadir ini.
Oke, monggo silakan. Nanti dipandu oleh Mas Jody nih. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Jody Ustaz. Oh, Masya Allah. Salam kenal Ustaz. Oke, sama. Ya. Saya tinggal di Jogja, cuman saat Iya. ini sedang di Jakarta. Oh iya, Masya Allah ya. Sekarang punya putra berapa ini? 2 Ustaz, alhamdulillah sudah 2. Ya. Oh iya, Masya Allah ya. 2 istri pertama atau istri kedua ini? Maunya yang gimana Ustaz? Saya tak kuasai surat Yusuf dulu, Tat. Iya. Kalau Nabi Yakub kan istri 4 ini ya. Nabi Yusuf istrinya 2 ini, mau pilih mana ini? Insya Allah, siap-siap. Oke. Ya, Pokoknya yang lain, ya Pak Winarno mungkin, Pak Winarno. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Winarno, saya tinggal di Semarang. Oh iya, Mas Winarno, alhamdulillah. Ya, saya temannya Ustadz Ade. Oh temannya ya, ya alhamdulillah. Sudah punya putra berapa Mas? Ya, saya 3, Tat. Wah, podo mbak aku berarti ya. Alhamdulillah sama. Tapi Tuhan saya. Ya alhamdulillah ya. Ini yang hadir berapa ini di majelis virtual ini? Ini sebentar, saya sudah 14 Ustaz, 15. Ya, 15 ya. Kelas sarjana kan 15. Jadi ini bukan kelas virtual Ustaz. Ini adalah Akademi Kesadaran Indonesia, komunitas ya. Tapi kualitasnya sarjana ya, materinya ya. Metafisika. Iya, kelas kalau S1 kayaknya lebih ini. Ini kelas. Nah, ini kiainya salah satunya Ustaz. Oh gitu ya. Kiai Anwar Subhi, silakan Kiai. Itu ya. Halo, Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Pak Kiai. Saya muridnya Pak Jody. Oh, gitu ya. Ya, murid ya sahabat ya. Ya, insya Allah. Iya, sahabat lah. Iya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi nanti kami modelnya membacakan ayat-ayat yang ada dalam surat Yusuf gitu ya. Kemudian saya terangkan satu demi satu. Saya berikhtiar dengan izin Allah menjelaskan sesuai dengan konteks keadaan sekarang. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Amin. Kalau kemudian ada yang sesuatu yang berbeda itu jangan ditanggapi secara negatif dulu ya. Karena pandangan kita punya metodologi yang berbeda-beda ya, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi anggaplah itu kalau ada sesuatu yang baru itu sebagai pengayaan daripada kesadaran intelektual kita. Kira seperti itulah ya. Siap Ustaz, insyaallah. Satu lagi yang ikut di majelis virtual ini memperkenalkan mungkin ya akhwat Mbak Pipit atau Bu Fitri atau Mbak Sita atau Mbak Indah, silakan kenalan. Oh ya, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz Ali. Saya Pipit. Ustadz Imam. Ya, Ustadz Imam Ali kan. Ustadz Imam Ali. Saya di Jakarta, saya ibu rumah tangga, saya terapis. Anak bawang, Akdi ini baru gabung. Temannya Pak Jody lah. Yalah, ngaku-ngaku ya Pak Jody. Ya. Apa perlu buat kabinet baru nih, kabinet Jody ini namanya? Sudah ada kemarin. Sahabat Jody nama kabinetnya, iya. Kabinet virtual. Tapi ada urusan ekonomi, urusan budaya, urusan politik gitu ya. Ini Pak, jadi bisa jadi Perdana Menterinya nanti di kabinet virtual. Amin. Tema Wah, ini lah pelayan Allah. Iya. Ini juga ada ibu dosen ini
Pak Bu Fitri ini. Dosen apa, Bu? Beliau ketua jurusan tasawuf dan psikoterapi UIN, Pak, Wali Songo. Cara mengusir semut yang bikin channel itu ya. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang ketua jurusan tasawuf psikoterapi, Pak, tapi saya tidak ahli tasawuf, Pak. Oh ya gitu ya. Oh saya punya resep, Bu, untuk mencapai orgasme spiritual, Bu. Nah, kalau dengan surat Yusuf ini saya punya ini, Pak. Dulu waktu saya hamil anak yang pertama itu, setiap hari itu saya baca, Pak. Iya, ya. Iya. Ya, alhamdulillah kelihatannya anak saya ini yang pertama itu ketika saya terus membaca Yusuf itu banyak istimewanya kelihatannya. Iya. Iya, Bu. Ganteng ini anaknya ya, Bu. Iya, ganteng. Ganteng. Alhamdulillah. Banyak ujiannya. Jadi orang ganteng, orang pintar banyak ujiannya. Iya. Iya, banyak. Mudah-mudahan bisa mengatasi. Amin. Itu ujiannya banyak digoda cewek-cewek, Bu. Oh, kelihatannya enggak. Baik, alhamdulillah ini nanti kapan-kapan kita berbagi bagaimana cara mencapai orgasme spiritual, Bu. Karena orgasme spiritual itu sesuatu yang luar biasa, yang lebih tinggi daripada orgasme biologis, Bu. Iya, pastilah. Nah, itu nanti kalau ada waktu, kapan saya jelaskan secara sederhana aja bagaimana mencapai, kalau dalam istilah psikoterapi mungkin trans, Bu, ya. Iya, menarik, Pak. Itu rasanya sederhana banget. Tapi bila dipraktekkan, itu akan menghasilkan kebahagiaan puncak yang luar biasa. Wah, nikmatnya melebihi apapun yang pernah kita rasakan. Saya dijadwalkan nanti sama Kang Ustaz Adet nanti ya. Kang Adet, dijadwalkan Kang Adet tuh. Privat langsung. Oke. Jadi bagi yang masih single atau belum punya istri itu bisa kompensasinya, katarsisnya melalui orgasme spiritual ini. Wah, nikmatnya luar biasa. Jangan jadi katarsis. Nanti kok bernikah enggak, Pak, kalau sudah menikmati kesana? Nah iya, jangan jadi katarsis. Enggak begitu tertarik sama cewek nanti. Iya, itu makan nanti. Karena sudah pernah merasakan kenikmatan yang lebih dari semuanya. Baik ya, alhamdulillah. Monggo Pak Jody, kapan mau dimulai? Ya, silakan Pak, langsung Pak. Oh ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ini nanti modelnya gini aja ya, kalau saya menyampaikan satu ayat, kemudian tafsirnya, misalkan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, langsung aja mau menyampaikan gitu aja. Mohon izin mau menyampaikan itu. Menyampaikan sesuatu. Ya, Ustaz, siap. Jadi modelnya interaktif aja ya. Ya, jadi kalau ada yang ingin bertanya langsung aja raise hand gitu ya. Iya, dan saya menyampaikannya tidak satu arah ya. Jadi insya Allah saya usahakan untuk berdialog aja. Siap. Monggo Ustaz, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Penjelasannya sebagai berikut. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Alkitab yang berbahasa gamblang. Jadi secara metodologis bahwa surat Yusuf ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan atau cerita Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan bagi siapapun yang ingin menata kehidupan lebih baik, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tujuannya ke sana. Ya. Jadi surat Yusuf itu sebenarnya
untuk pedoman yang lebih tinggi, lebih bermakna, untuk tujuan-tujuan yang lebih substansial, untuk tujuan-tujuan yang lebih agung, tidak sekedar tujuan yang jangka pendek atau sesaat. Oleh karena itu, bahasa Quran itu memang bukan bahasa dukun, bahasa Quran bukan bahasa penyanyi, bukan bahasa yang lain-lain, tapi Quran adalah bahasa kesadaran. Ini adalah kata kunci ya di grup ini ya, bahasa kesadaran. Dalam Quran istilahnya ad-dzikron, bahasa kesadaran. Siapapun yang ingin hidup dengan ilmu Allah, maka Allah akan tuntun dia memiliki kesadaran yang tinggi. Maka oleh karena itu, siapapun yang membaca surat Yusuf dan maknanya, setelah bisa mengambil mutiara-mutiara hikmah yang ada di dalamnya, bisa mengeksplorasi intan berlian yang ada di dalamnya, maka Allah SWT akan memberikan kepada hamba-hamba tersebut kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih agung dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi memang konteksnya itu tidak sekedar pribadi, tetapi nanti menyangkut, melibatkan konteks yang lebih luas, baik itu dalam masalah pemerintahan, dalam masalah bidang-bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, dan sebagainya. Makanya Quran ini luar biasa bisa mengupgrade software diri kita menjadi lebih canggih, lebih tinggi. Ya, gitu. Ini pengantar diri saya bagaimana? Silakan Bapak Ibu menanggapi apa yang saya sampaikan. Silakan, sudah ada tanggapan kah? Lanjut dulu deh, Ustaz. Lanjut ya. Lanjut, Gitu. Ustaz. Ya. Ya, jadi setiap sekitar setengah menit saya berhenti, terus kemudian jangan nanggapi, gitu lebih enak ya, lebih interaktif gitu ya. Siap, insya Allah. Ya. Jadi bukan khutbah Jumat. Ini bukan khutbah Jumat, jadi tidak saya ngomong terus kan. Jadi apa yang saya sampaikan kalau bisa jangan nanggapinya. Gitu. Jadi Iya. Monggo Ustaz Anwar. Ada tanggapan Ustaz Anwar? Iya. Iya menarik ya. Apalagi tadi di awal Pak Imam memulai, beliau menceritakan bagaimana kronologis menulis buku kisah ketauladanan tentang Nabi Yusuf. Bahwa beliau menulis itu istilahnya Pak, tanpa katakanlah tidak melihat buku ini, buku itu, jadi seperti apa ya bahasanya itu seperti istilahnya begitu saja semacam itu ilham muncul lagi terus mengalir begitu aja ya. Ya itu yang saya garis bawah itu. Dalam arti memang kadang gitu sih, kadang saya juga ngalamin kayak gitu loh. Yang akhirnya ketika itu setelah dialami terus baru ketemu semacam konfirmasi itu, baru ketemu dalam arti konfirmasi oh ternyata apa yang saya alami itu ada ayatnya, ini ayatnya nih, ada hadisnya, ini hadisnya nih, istilahnya ada konfirmasi dari katakanlah dari hadis dan Quran lah katakanlah gitu. Itu saja sih cerita dari yang ya tadi menanggapi dari apa yang Pak Imam alami tadi dalam proses membuat buku kisah ketauladanan Nabi Yusuf ini. Artinya kan menarik ya, kok bisa artinya kan? Artinya kan itu kok bisa ada orang semacam Pak Imam lah katakanlah pakai Pak Ustadz Imam bisa secara mengalir begitu saja menuliskan kisah-kisah Nabi Yusuf. Sementara yang lain tidak bisa gitu kan. Ini kan nggak tahu bahasa Arab saya. Hah? Nggak tahu bahasa Arab saya. Iya, nah apalagi itu kan tidak tahu bahasa Arab gitu kan. Nah, cuma ini kan istilahnya kan padahal tidak mengenal tata bahasa Arab, katakanlah balaghahnya, maksudnya, tapi makna yang diterangkan itu mengalir begitu saja. Cuman kan nanti kan kita belum di sini kan nanti ya katakanlah dari uraian tadi kan luas katakanlah dari satu ayat saja kan sudah bisa
merembet kemana-mana, kan luar biasa sekali kan ya. Ya silakan mungkin yang lainnya mungkin. Oke, saya lanjutkan ya Pak ya. Kalau nggak ada. Oke, lanjut. Lanjut Lanjut ya. aja. Monggo. Ini tadi secara metodologi, secara sistematika surat, bahwa surat Yusuf itu merupakan penjelasan atau uraian atau dedahan dari surah Al-Fatihah, khususnya di ayat yang keempat ya, Maliki Yaumiddin ya. Allah yang maha menguasai, Raja dirasa Yaumiddin. Yaumiddin itu ada yang mengatakan hari kiamat, ada yang mengatakan hari penataan, ya sama-sama benarnya ya. Karena Quran itu memang multidimensional itu. Melintas segala ruang dan waktu. Itu secara sistematika yang perlu kita sadari. Jadi ketika kita membuka surat Yusuf, maka perlu ada satu kesadaran kognitif atau metakognitif bahwa surat Yusuf ini adalah uraian yang jelas, yang luas dari surah Al-Fatihah. Ayat yang keempat khususnya. Itu secara sistematika suratnya. Kemudian nanti disimpulkan di surat-surat pendek ya. Khususnya di surat An-Nas itu. Dan sistematika ayatnya bahwa ayat yang pertama daripada surat Yusuf yang saya rotilkan tadi itu adalah merupakan ayat inti atau nukleusnya dari surat Yusuf. Jadi kalau kita ingin tahu atau manusia ingin tahu inti daripada surat Yusuf itu ada di mana? Yang di ayat yang pertama ini. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Kemudian dijelaskan di ayat kedua, ayat ketiga selanjutnya, kemudian ayat yang terakhir itu sebagai penutup atau sebagai kesimpulan yang menyimpulkan ayat-ayat sebelumnya. Itu secara sistematika ayatnya demikian. Jadi kalau kita sudah paham tentang sistematika ayat ini, maka kita memiliki strategi berpikir yang lebih efisien dan lebih sederhana dalam menangkap semua pesan-pesan yang ada dalam surat Yusuf. Jadi kita tidak terlalu menghabiskan energi yang banyak, tidak perlu menghabiskan imajinasi yang banyak ya dalam menangkap pesan-pesan ilmiah atau makna-makna yang hakiki yang ada di dalam surat Yusuf itu. Ya, strategi berpikir kita seperti itu. Jadi ketika kita itu bisa melihat sistematika surat dan ayatnya, maka Allah Ta'ala mudah-mudahan akan memberikan satu bimbingan tuntunan kepada kita bagaimana membaca secara efektif dan efisien, secara mudah atas kandungan yang ada di dalam surat Yusuf. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Monggo silakan ditanggapi. Monggo silakan Bapak Ibu menyampaikan pandangan-pandangan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Ya, pandangannya masih menunggu penjelasan ini. Mudah-mudahan tidak ngalamun ya. Oh, udah. Lanjut. Iya. Maaf, tadi ada gangguan. Jadi saya sampaikan secara sistematika ayat tadi ya. Kemudian saya akan masuk ke dalam analitika ya, atau penjajakan teori ke dalam pembuktian secara literal itu. Alif Lam Ra, jadi Alif Lam Ra itu banyak orang yang mengatakan hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan memang nggak ada artinya itu. Tapi hakikatnya Alif Lam Ra itu adalah simbol ya, jadi bahasa simbolik. Itulah bedanya antara Al-Qur'an dengan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab tidak punya bahasa simbol ya, sedangkan Al-Qur'an ada bahasa simbolnya. Dan yang luar biasanya di surat Yusuf itu bahasa simbolnya Alif Lam Ra itu juga ada di ayat-ayat sebelumnya. Misalkan di surat
Yunus, surat Hud, surat Ar-Ra'd, dan surat Ibrahim. Jadi di surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim itu ada bahasa simboliknya, yakni huruf alif, lam, dan ra. Yang maknanya itulah ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, ayatul kitab, ayat-ayat Alkitab yang berbahasa gamblang. Jadi apa yang disebut dengan ayat-ayat Alkitab adalah tanda-tanda kebesaran Allah atau kekuasaan Allah yang disusun dalam sebuah kitab atau sebuah tema, ya, tema besar yang menyangkut tentang hukum, tentang ilmu apa aja yang ada di bumi dan ada yang di langit, yang dengan bahasa yang gamblang. Jadi Al-Quran itu ada dua bahasa di surat Ali Imran ayat 7 itu, ya, yakni satu bahasa mutasyabihat sama bahasa muhkamat, ya. Bahasa mutasyabihat itu bahasa ungkapan, bahasa simbolik, ya. Dan itu jumlahnya ada yang sudah menghitung di atas 2000-an lebih. Di atas sepertiga Al-Quran itu bahasa mutasyabihat, ya. Ada yang menghitung seperti itu. Dan yang lainnya adalah bahasa muhkamat, bahasa hukum. Tidak cuma hukum pidana dan perdata, tapi juga hukum sosial, hukum kejiwaan, hukum beradaban, hukum berumah tangga, hukum bernegara, hukum pemerintahan, dan sebagainya. Jadi itulah tema besar yang menjadi objek pembahasan daripada surat Yusuf. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Monggo silakan ditanggapi apa yang saya sampaikan. Ya, mantap. Lanjutkan Pak Imam. Ada tanggapan dari teman-teman? Jadi ada satu kesalahan berpikir dari umat Islam sebagian yang menganggap bahwa alif lam ra itu tidak ada maknanya, tidak ada nilainya. Padahal alif lam ra itu adalah sebuah simbol, yang bahasa simbolik yang memberikan satu tanda bahwa di surat yang ada alif lam ra itu pasti di situ diungkapkan, didedahkan, dikisahkan kisah Rasul-Rasul. Jadi panjangan-panjangan bisa mengkaji sendiri, di mana di situ ada alif lam ra sebagai pembuka surat, ya. Maka disitulah di surat tersebutlah diungkapkan kisah-kisah para Rasul. Jadi seperti kode mata kuliah nih Bapak Ibu, ya. Kita dulu kan pernah mata kuliah pasti ada kodenya gitu, ya. Kalau nulis RKS itu, ya. Kayak itulah. Sebagai penanda. Kalau di situ ada alif lam ra, berarti di situ ada kisah para Rasul. Kisah para Rasul bukan kisah para nabi tok loh, tapi kisah para Rasul yang dimana di situ diungkapkan bagaimana para Rasul itu berusaha mendakwakan, menegakkan, mensosialisasikan risalah-risalah pada umatnya yang dalam kondisi jahiliyah. Jadi memang kisah Rasul ini adalah kisah yang muatannya lebih tinggi dan menuntut kesadaran orang-orang yang melakukan tugas dakwah itu dengan beban yang lebih berat. Karena amanat-amanat yang disampaikan dalam kisah Rasul itu tidak sekedar cerita. Beda dengan Nabi, ya. Nabi itu kan hanya menceritakan aja. Tapi kalau Rasul ini adalah mempunyai tugas yang lebih berat, yakni menegakkan hukum. Sehingga konsekuensinya pasti ada respon yang negatif atau tanggapan yang negatif dari para orang-orang kaya atau elit-elit politik yang mereka tidak mau diganggu privasinya, diganggu kekayaannya atas datangnya dakwah para Rasul itu tersebut. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah. Monggo silakan kalau ada yang menanggapi. Mungkin karena ini bahasanya bahasa spiritual. Jadi kayaknya saya masih loading aja nih Pak. Saya nggak tahu juga mau carinya gimana gitu, kayak masih menanti.
Ya perlu adaptasi lah, adaptasi. Iya, iya mungkin jadi kayak masih, iya masih mencoba memahami apa yang Bapak paparkan. Seperti saya misalkan habis dari belajar Quran, kemudian saya masuk ke fakultas kedokteran ya, tentunya kan saya harus beradaptasi ya dengan bahasa-bahasa kedokteran gitu. Oh iya, jadi tidak langsung saya paham gitu, kadang butuh waktu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, jadi kesimpulan daripada simbolik alif lam ra itu adalah Allah Ta'ala atau Ar-Rahman menyampaikan ilmu ini kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada rasul-rasulnya, kemudian rasul itu diberi tugas untuk mengkodifikasikan ya secara tertulis dalam bentuk mushaf itu ya. Kemudian dari mushaf Injil, mushaf Taurat, mushaf Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umatnya. Ya. Itu kira-kira makna alif lam ra secara lebih skematis ya, lebih luas gitu. Baik, saya lanjutkan lagi surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami Allah melalui malaikat Jibril itu menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arabia dengan harapan kalian mau menggunakan akal sehatnya. Ini jelas dalam satu kesimpulan aja kita bisa menarik ayat kedua dari surat Yusuf ini, bahwa siapapun yang mengkaji Al-Quran, siapapun yang mengkaji ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran, terutama di surat Yusuf ini, maka Allah akan cerdaskan pikirannya. Jadi teori yang mengatakan bahwa siapa yang rajin baca Quran ini akan dicerdaskan Allah, itu sudah banyak pembuktiannya ya. Termasuk siapapun lah, termasuk diri saya gitu. Dulu saya ingin cerita ya, adalah manusia yang dikatakan kurang pandai ya. Tetapi setelah Allah tuntun saya, bimbing saya membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, bahkan mencoba untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah spiritual Al-Quran, maka Allah memahamkan tentang isi Al-Quran dan sekaligus memahamkan tentang makna kehidupan yang saya alami itu. Itulah dinamikanya kalau kita mempelajari Al-Quran, Allah akan cerdaskan kita, Allah akan pandaikan kita, bahkan Allah akan beri kemampuan kita. Jadi kapasitas kita sebagai manusia yang memiliki human resource itu akan ditingkatkan oleh Allah sendiri. Jadi kompetensi kita juga akan ditingkatkan, kreativitas kita juga akan ditingkatkan, kemudian inovasi kita juga akan ditingkatkan, kemudian kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit pun juga akan ditingkatkan kualitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada makna ayat kedua surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'taqun. Mengapa kok Qur'anan Arabiyyan? Itu pertanyaan gitu ya. Mengapa Quran itu bahasa Arabian? Ini memang ada sejarahnya, tetapi kalau saya jelaskan secara historis butuh waktu yang panjang. Tapi intinya begini, ini Quran itu tidak 100% bahasa Arab. Gitu. Tetapi Quran itu ada perbedaan dan kesamaan dengan bahasa Arabian. Gitu. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad sendiri adalah seorang musta'robah ya. Tidak asli orang Arab, tapi musta'robah, Arabian. Arabian itu sebangsa dengan bahasa Arab. Karena aslinya Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu kan orang Babylon ya. Orang Babylon yang hijrah ke Arab. Dan juga putranya Nabi Ismail. Itu juga seorang Babylon nikah dengan wanita dari Jurhum II itu. Kemudian keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Nabi Muhammad SAW adalah seorang Arabian. Indo ya, Indo-Arab. Dan bahasa yang disampaikan dalam berdakwah itu dengan bahasa Arabian. Dan bahasa Arabian itu memang memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan bahasa-bahasa lain. Ya. Baik dari segi tata bahasanya, dari sastranya, dengan maknanya. Cuma
dalam aspek sosial budayanya, karena berbagai faktor bangsa Arab ini sulit untuk maju karena berbagai hal. Gitu. Di antaranya yang paling substansial adalah bangsa Arab itu kurang menyukai ilmu. Ini kalau kita mau mempelajari sejarah ya. Tapi bangsa Arab itu lebih suka hal yang sifatnya eksotis ya. Jadi memuja keindahan wanita, musik, kebudayaan yang bukan tingkat tinggi itu. Beda dengan bangsa Persia pada saat itu ya. Bangsa Persia itu lebih suka mempelajari hal-hal yang sifatnya lebih sifatnya agung ya. Sifatnya spektakuler. Itu bangsa Persia zaman dulu. Sehingga pada saat itu pada abad ke-6, abad ke-7 bangsa Persia menjadi bangsa yang sangat besar ya. Seandainya orang-orang Arab pada saat itu benar-benar mau mengimani Al-Quran, benar-benar mau menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka tentunya bangsa Arab itu akan jauh lebih hebat. Tapi sayangnya ya, kita bisa tahu sendiri dalam perjalanan sejarahnya, justru orang-orang Persia ya, yang sekarang itu adalah Irak, Iran, dan Palestina ya, itulah yang melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim. Saya pernah mengkalkulasi, menghitung gitu. Ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari peradaban Islam, mayoritas adalah orang-orang Persia. Padahal Quran ini diturunkan kepada bangsa Arabia. Itu. Ini jadi ironi gitu ya. Tapi begitulah pola sejarah ya. Maka kalau kita menjaga bangsa Arab untuk mengawal Al-Quran, kita merasa pesimis. Tapi kalau kita pede untuk mewakili bangsa-bangsa lain menegakkan nilai-nilai atau makna-makna yang ada dalam Al-Quran untuk menyinari kehidupan, untuk menjadi penyadaran bagi umat manusia, mudah-mudahan Allah memberikan satu kekuatan, kecerdasan, dan kemampuan untuk bisa menjadi imamul mujahidin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menanggapi apa yang kami sampaikan di surat Yusuf ayat kedua. Tanggapannya mantap. Lanjutkan. Masa gitu aja. Moga Pak Jody belum komentar ke saya. Lanjutkan Ustaz. Ada yang nggak bisa membedakan antara bahasa Arab sama bahasa Al-Quran? Ada yang bisa membedakan dari segi yang lain itu? Pak Anwar sama Mas Ade deh. Mas Adi kan sudah familiar dengan bahasa Arab. Ada nggak perbedaan-perbedaan? Saya bukan ahli bahasa sih. Ya, perbedaannya sangat banyak ya. Dan bahasa Al-Quran itu dia membawa world view Islam gitu. Jadi kata-kata kunci yang ketika itu dimaknai dari konteks sosial budaya oleh orang-orang Arab. Nah, bahasa Al-Quran itu mengarahkan kata kunci ini kepada keilahian, mungkin gitu kali ya. Gitu. Ya, sementara itu. Oh gitu ya. Wallahu a'lam ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya lanjutkan ke ayat berikutnya. Halo, Pak. Ya, halo? Halo, Pak Imam, saya mau tanya, Pak. Ji. Mengenai tadi sedikit, saya sebenarnya nggak begitu paham tentang tentang arti-arti Al-Quran. Cuman dulu sedikit waktu masih kecil pernah ngaji gitu ya, Pak ya. Pernah ngaji gitu kalau pernah dengar dari guru-guru ngaji mengenai arti yang pertama dari arti Al-Quran yang alif lam ra itu. Itu kan kalau tidak salah ya Pak ya, mengartikan Al-Quran itu kan kalau tidak salah ada ilmunya ya Pak ya, seperti katakan bukan Al-Quran ya, maksudnya ilmu tata bahasa Arab tuh seperti ilmu nahwu shorab ya gitu ya Pak ya.
Memang yang saya dengar waktu saya masih kecil itu seperti ayat-ayat yang kalau saya ingatnya ayat yang tidak ada patah-patahnya atau kasro-kasronya gitu ya Pak ya. Itu tidak ada artinya tuh gitu loh Pak. Iya. Nah, dengan tadi penjelasan Bapak gitu, misalkan gini. Dengan kata-kata tadi alif lam ro dan misalkan alif lam mim, kira-kira alif lamnya itu sama nggak artinya dengan alif lam mim dan alif lam ro? Alif lamnya aja ya. Kalau ro-nya kan sama mim itu sudah beda gitu Pak, maksud saya Pak. Iya. Gimana Pak? Kalau di surat Ar-Ra'd itu kan beda sendiri tuh ya. Kalau di surat Hud, Yunus, Yusuf, Ibrahim kan alif lam ra semua itu depannya itu ya. Iya. Itu ada alif lam mim ro gitu ya. Ya, gitu. Jadi secara analitik bahasa, berarti ada pesan di surat Ar-Ra'd itu sesuatu yang tidak dibahas di surat Hud, di surat Yunus, Yusuf dan surat Ibrahim itu. Jadi seperti penanda gitu. Bahwa Allah menyampaikan sesuatu ilmu yang tidak ada di surat-surat yang lain ya. Kodenya alif lam ra itu. Maka ditambah mim gitu. Berarti ada itu aja ya Pak, sebagai penanda aja bahwa di surat tersebut itu tidak ada apa namanya tadi tidak ada yang dibahas gitu, katakan seperti itu ya Pak ya. Pesan sesuatu kayak gitu. Oh, oke Pak. Sip Pak. Lanjut Pak Imam. Itu memudahkan pembaca untuk memahami isi Al-Qur'an. Gitu. Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada Anda Muhammad seindah-indah kisah kehidupan dengan cara mewahyukan Al-Qur'an ini kepada Anda, dan sebelum Al-Qur'an ini turun kepada Anda sungguh Anda belum memahaminya. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa kisah Yusuf ini adalah seindah-indah kisah loh. Melebihi kisahnya nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Ini bukan subjektif ya, tapi Allah yang ngendikan sendiri, yang memfirmankan sendiri. Bahwa kisah Yusuf ini adalah ahsanal qasas, seindah-indah kisah. Yang bisa kita jadikan sebagai patron, sebagai teladan, sebagai referensi, sebagai literasi bagi siapapun yang mengharapkan satu kehidupan yang lebih baik, lebih indah, lebih bermakna, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan lain-lain. Gitu. Maka apa? Kan pertanyaan pasti gitu ya. Mengapa seperti itu? Kok tidak kisahnya Nabi Musa yang sangat banyak ya, yang ada di surat Toha maupun Al-Qasas ya. Itu kan surat yang menceritakan Nabi Musa itu banyak sekali, ada ratusan ayat. Mengapa bukan Nabi Ibrahim loh? Mengapa kok bukan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman yang memiliki peradaban yang sangat canggih itu? Atau mengapa bukan Nabi Isa yang hidupnya sederhana, tapi mampu mengendalikan Palestina? Itulah makna yang luar biasa yang terkandung dalam surat Yusuf ini. Jadi Allah SWT itu memberikan satu informasi yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bermakna, bahwa kisah Yusuf ini adalah kisah yang semestinya dijadikan sebagai referensi bagi umat Islam, bagi orang-orang beriman, yang ingin mencari makna kehidupan yang lebih tinggi, lebih agung dalam segala aspek apapun itu. Mengapa seperti itu? Dalam buku ini kami menyampaikan alasan-alasannya. Satu ya, karena sejarah Nabi Yusuf itu bergulir sejak usia muda loh. Jadi sejak usia anak-anak itu sudah dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi sejarah Nabi Yusuf itu dimulai sejak anak-anak loh. Jadi sejak anak-anak itu sudah diungkapkan bagaimana seorang Yusuf itu sudah memiliki visi yang luar biasa. Jadi kisahnya itu
berawal dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, diungkap secara utuh, secara urat luar biasa. Beda dengan kisah Nabi Musa ya, beda dengan kisah Nabi Ibrahim dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setting daripada kisah Nabi Yusuf itu berada di sebuah peradaban yang sangat maju dan sangat besar yang pada saat itu berada di Mesir ya. Mesir pada saat itu sekarang ini yang mungkin superpower gitu, negara superpower. Negara yang memiliki peradaban yang sangat tinggi, negara yang menjadi pusat, salah satu pusat peradaban pada saat itu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa pesan-pesan yang disampaikan Nabi Yusuf ini sukses luar biasa tanpa harus mengorbankan darah, tanpa harus mengorbankan banyak orang. Ini adalah sebuah pelajaran revolusi, pelajaran reformasi bagi siapapun yang ingin menghendaki perubahan-perubahan yang lebih baik, lebih signifikan, perubahan yang lebih indah. Gitu. Maka Nabi Yusuf ini adalah perlu kita contoh. Ya. Jadi kalau ada segolongan umat yang mengharapkan adanya satu perubahan yang lebih baik, lebih indah, maka pendekatan-pendekatan dan teknik Nabi Yusuf dalam merubah keadaan, dalam mentransformasikan keadaan sosial, politik maupun sosial ekonomi, itu patut untuk dijadikan sebagai patron. Gitu. Di sini kekuatan ilmu memegang peran yang sangat penting dalam mentransformasikan bangsa Mesir pada saat itu. Jadi bangsa yang lebih beradab, bangsa yang lebih ilmiah dan lebih maju. Gitu. Bukan menggunakan kekuatan militer. Kan kalau kebanyakan revolusi-revolusi itu kan menggunakan kekuatan militer ya, kekuatan kekerasan, pakai kekuatan senjata, pakai diplomasi di atas senjata atau diplomasi militer. Tetapi Yusuf ini enggak. Nabi Yusuf menggunakan kekuatan software, ya, bukan kekuatan hardware. Yakni apa? Ilmu. Kekuatan ilmu khususnya adalah ilmu bagaimana menafsirkan mimpi, kemudian mentakwilkannya ke dalam realita kehidupan. Ini yang luar biasa. Jadi seorang pemimpin yang hebat, yang visioner itu adalah mampu mentakwilkan mimpi, baik mimpi spiritual maupun mimpi yang bersifat material, kemudian menjelaskannya secara utuh, ya, menjelaskan secara jelas, kemudian mampu untuk mengawal dari mimpi tersebut. Mengawal program itu sampai menjadi satu kenyataan. Itulah kelebihannya Nabi Yusuf ya. Dan sekarang ditiru oleh para intelektual dan para profesional Yahudi. Jadi manusia itu kalau ingin sukses, baik itu sebagai pribadi atau sebagai negarawan, maka dia harus bisa menyusun mimpi, menyusun visi. Kemudian dia mampu menyusun rencana-rencana untuk mewujudkan impian tersebut atau visi tersebut dan mampu untuk menerapkannya. Inilah kekuatan manajemen Nabi Yusuf yang luar biasa, yang membuat dia menjadi seorang number one pada saat itu. Dia mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmiah ilahiyah ke dalam tatanan kehidupan masyarakat Mesir pada saat itu tanpa harus mengorbankan banyak darah, tanpa harus melakukan aksi-aksi kekerasan. Beda dengan kisah Nabi Musa, beda dengan kisahnya Nabi Ibrahim, beda dengan kisahnya Nabi Isa dan sebagainya. Nabi Ibrahim harus melawan seorang raja. Kemudian Nabi Musa juga harus melawan seorang raja. Nabi Isa juga harus melawan seorang raja. Perlawan secara frontal, perlawan secara fisik. Tetapi Nabi Yusuf beda sendiri. Nabi Yusuf tidak melawan secara frontal raja, tapi dia berdampingan dengan raja, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi raja secara bijak dan arif. Pendekatan keilmuan inilah yang kami rasa lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di negara dan bangsa Indonesia ini sedang kacau ini. Yang mengalami mismanagement dalam mengelola SDM dan SDA ini. Maka perlu pemimpin negara ini belajar kepada Nabi Yusuf agar mereka itu mampu menyelesaikan persoalannya sehingga Indonesia itu bisa keluar dari krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis moral.
Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo tanggapan panjenengan. Monggo Mas Adi, Mas Jody. Ya, tanggapannya mantap sekali ini. Ini kan kita dalam rangka kampanye sadar memilih ya, Iya. terkait dengan pandemi COVID yang nggak tahu ujungnya sampai kapan ini. Iya. Kita meyakinkan bahwa setiap peristiwa apapun dimanapun sudah digariskan. Namun kesadaran masing-masing orang yang berbeda itu menjadikan dunia dinamis ya. Di sebagian ada yang mencekam, ada yang santai, ada yang buhrawero kan gitu. Nah, dengan panduan surat Yusuf ini di sana ada satu bagian yang menceritakan bagaimana masyarakat raja ketika itu kan bermimpi ya. Iya. 7 sapi yang gemuk, terus diikuti dengan 7 sapi yang kurus dan seterusnya itu kan. Iya. Ada langkah-langkah antisipatif yang diambil. Iya. Yang secara nalar, yang secara ikhtiar material itu dilakukan. Iya. Juga langkah-langkah spiritual yang tidak kalah pentingnya. Iya. Ya kita mengajak diri sendiri kita ya betul-betul sadar memilih untuk melihat dengan kejernihan jiwa gitu ya. Iya. Sehingga ya kita punya pegangan sendiri. Gitu. Iya. Jadi Pak Imam. Yang lain ada yang menanggapi? Ini Pak, saya mau menanggapi Pak. Halo. Iya, halo. Ini tadi menanggapi, ya mungkin ini untuk menambahkan saja ya. Menanggapi dalam konteks itu yang ahsanal qasas tadi, ahsanal qasas tadi, bahwa kisah Nabi Yusuf ini memang kisah yang terbaik. Yeah. Cuma nanti pembandingnya itu gini, dalam arti kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik. Kisah Nabi Ibrahim juga itu ya kisah yang terbaik. Kisah Nabi Musa juga kisah yang terbaik. Cuman kan yang berbeda kan dalam konteksnya. Nabi Yusuf dikatakan kisah yang terbaik itu dalam konteks ya tadi seperti yang dibabarkan oleh Pak Ustadz Imam tadi. Dalam konteks penyusunan ketatanegaraan gitu kan ya. Nah, kalau kisah Nabi Ibrahim itu juga kisah terbaik dalam konteks pencarian akan Tuhan gitu kan ya. Iya. Bagaimana beliau Nabi Ibrahim mencari Tuhan melalui melihat bulan, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari gitu kan. Iya betul. Nah, kisah Nabi Musa itu juga kisah terbaik dalam konteks, nah gitu kan, dalam konteks dia memerangi satu kuasa kegelapan ya, kuasa Fir'aun yang menuhankan dirinya. Ya, intinya begini, intinya semua kisah-kisah tadi itu terbaik semua dalam konteksnya masing-masing gitu loh. Iya. Satu. Dan itu nanti kan akhirnya itu kan nanti ayat-ayat tersebut kan diturunkan dalam konteks yang sesuai saat ayat-ayat Quran tadi, kisah-kisah terbaik tadi diturunkan saat konteksnya sama dengan apa yang sedang dialami oleh Nabi Muhammad gitu kan ya. Mungkin ini kisah terbaiknya Nabi Yusuf dalam bertata negara mungkin ini. Mungkin waktu itu Nabi memang saat itu beliau dalam penyusunan ketatanegaraan keislaman mungkin ya. Nah, mungkin juga ketika konteksnya saat itu waktu itu Nabi Muhammad dalam masa waktu itu beliau sedang dalam ketauhidan, ya mungkin akhirnya turun ayat kisah terbaik berupa kisahnya Nabi Ibrahim gitu kan. Atau juga mungkin waktu Nabi Muhammad ini konteks beliau waktu itu sedang menghadapi tirani yang kejam lah.
kaum kafir Quraisy, kekuasaan kaum kafir Quraisy, turun ayat tentang kisah terbaik, yaitu tentang Nabi Musa gitu kan. Dan cerita-cerita, artinya semua kisah-kisah Nabi itu ya kisah sana kosos semua, cuman dalam konteks yang berbeda gitu kan. Itu saja. Terus yang kedua, ini tanggapan saya atas pertanyaan tadi Mas Safa tadi yang tentang alif lam mim itu memang istilahnya biasanya kalau saya baca di tafsir itu ya wallahu a'lam bimuradi, bahasanya kan kita hanya Allah yang mengetahui. Dan biasanya ada sebagian orang yang mampu membaca alif ini simbol apa, lam ini simbol apa, mim ini simbol apa, ro ini simbol apa. Itu ada beberapa orang yang memahami simbol itu. Tuh. Terus ya sudah segitu aja dulu, dilanjut mangga silakan Pak. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kita diskusi bukan ingin merasa yang paling hebat ya, tapi untuk saling memberikan makna, saling menguat. Nah, iya istilahnya kan kita memperkaya konteks lah, konteks ilmu. Oh ada, saya dapat masukan dari Pak Imam nih, atau masukan dari si A, si B kan gitu kan. Intinya ya bareng-bareng belajar, diskusi untuk menambah konteks pengetahuan keilmuan kita gitu. Bukan untuk debat, bukan, saling melengkapi saja gitu ya. Konteks dan konten juga Pak ya, konteks dan konten juga ya. Iya siap, betul. Sehingga kita kalau memberikan sesuatu dilanjut, itu akan lebih baik, lebih bijak gitu. Alhamdulillah saya senang sekali bisa masuk di grup virtual yang luar biasa ini ya. Ya anggaplah kita saling bersaudara ya, saling berbagi informasi, sehingga dengan informasi ini mudah-mudahan akan menjadi jalan hidayah, jalan inayah, dan juga jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita mau masuk di ruang yang lebih menarik ini, yakni id qala Yusuf li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Jadi ayat keempat surat Yusuf ini berbicara tentang seorang anak. Berarti ilmu yang membicarakan masalah ini adalah ilmu tentang pendidikan anak gitu. Seharusnya para ibu-ibu muslimah itu harus paham tentang ilmu pendidikan anak atau ilmu psikologi anak ya. Karena usia 5 tahun ke bawah ini adalah usia emas ya. Jadi di balik ayat ini itu ada ilmu pendidikan anak dan ilmu psikologi anak itu. Ini yang jarang sekali disampaikan oleh para guru kita ya. Maka mulai sore ini mari kita mengingatkan istri kita dan diri kita untuk mempelajari ilmu pendidikan anak dan ilmu psikologi anak. Karena ini yang akan menentukan masa depan anak di masa depan. Jadi siapa orang tua yang memahami ilmu pendidikan anak dan psikologi anak, maka dia akan dimudahkan oleh Allah dalam mendidik anaknya. Bagaimana cara mensikapi perilaku anak yang berbeda-beda. Jadi sebagaimana kita bersama bahwa usia 5 tahun ke bawah adalah usia emas ya, golden age. Barang siapa yang pada saat itu kedua orang tuanya mampu mendidik anak dengan benar, mengajar dengan anak dengan benar, memberikan contoh yang benar, maka insya Allah anak itu kelak di masa depan akan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang cerdas secara emosional, cerdas secara intelektual, dan cerdas secara spiritual. Dan salah satu keunikan anak ini adalah ada anak yang pada waktu usia yang masih kecil itu tapi impiannya itu luar biasa. Termasuk Nabi Yusuf ini. Jadi Nabi Yusuf pada saat itu sudah bermimpi yang luar biasa. Yang artinya terjemahnya seperti ini. Dan ingatlah di satu peredaran sejarah pada abad ke-16 Masehi pada saat itu, ketika Yusuf berkata kepada bapaknya Nabi Yakub, "Wahai ayahku,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Surat Yusuf ayat 4. Yang luar biasa ini. Usia yang masih sangat-sangat belia, tapi sudah memiliki impian yang sangat besar. Ini adalah satu tanda bahwa anak itu kalau sejak kecil sudah memiliki pandangan-pandangan masa depan yang jelas, maka anak ini bisa dipastikan memiliki potensi yang luar biasa. Jadi secara genetik, anak ini memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin sesuai di bidang masing-masing. Ini juga mengajarkan kepada kita agar anak itu diajari bermimpi. Jadi kalau misalkan anak itu pada katakanlah usia 5 atau 6 tahun kok belum punya impian, misalkan anakku, apa sih yang menjadi cita-citamu? Tapi dia tidak punya cita-cita yang besar atau yang mulia, maka tugas orang tuanya, terutama ibunya adalah membimbing bagaimana dia memiliki impian yang besar dan bagaimana cara menuliskan impian itu ke dalam bahasa verbal maupun bahasa tulisan maupun bahasa gambar. Kalau di bawah 5 tahun mungkin lebih tepat kalau bahasa gambar ya. Tapi kalau di atas 5 tahun pakai bahasa tulisan. Misalkan di atas 7 tahun ya, kelas 1, kelas 2 SD, bisa pakai bahasa tulisan. Inilah pelajaran psikologi dan ilmu pendidikan yang luar biasa. Bahwa Allah SWT memberikan ilmu yang luar biasa. Jadi kita bisa tahu bagaimana anak ini di masa depan, keadaannya, dari celotehannya di masa kecil itu. Kalau ceritanya di masa kecil dia sudah bicara masalah yang besar, masalah yang lebih substansial dan lebih bermakna, bisa dipastikan anak ini besok akan menjadi orang-orang besar. Itu sudah bisa menandakan bahwa software anak itu adalah software yang sangat tinggi. Dan itu adalah karunia dari Allah SWT kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya banyak sedekah, mungkin orang tuanya banyak nolong orang, mungkin orang tuanya banyak sholat tahajud, mungkin orangnya banyak baca Quran dan sebagainya. Jadi orang tua itu perlu mengajarkan mendidik anaknya, membimbing agar anaknya mampu dan mau menuliskan mimpinya di masa depan. Caranya menulis mimpi itu adalah dengan bahasa yang jelas itu. 11 bintang, matahari dan bulan. Jadi tidak cuma bintang aja, tapi ada jumlahnya. 11 bintang, matahari dan bulan. Kalau anak itu masih TK, maka perlu diajari misalkan menggambar bintang yang jumlahnya 11, menggambar matahari, menggambar bulan. Itu yang diajarkan oleh bangsa Persia kepada anak-anaknya itu. Maka bangsa Persia itu dulu mengapa memiliki SDM yang luar biasa, yang lebih hebat daripada bangsa Arab, karena sejak kecil bangsa Persia itu didik anaknya untuk memikirkan hal-hal yang besar, makrokosmos. Dan itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Jadi seperti itu. Jadi anak itu sejak kecil diajarkan untuk memikirkan tentang ciptaan Allah itu. Yang besar, tentang matahari, bulan, bintang, itu. Makrokosmos. Diperkenalkan astronomi. Jadi astronomi itu bagi anak, orang-orang muslim itu harusnya menjadi ilmu yang sudah familiar sejak kecil itu. Sehingga sejak kecil anak itu sudah memiliki kesadaran bahwa alam semesta yang besar ini ada penciptanya. Demikian Bapak Ibu, sekedar pengantar ayat keempat dari surat Yusuf. Monggo silakan ditanggapi. Nggih. Walhamdulillah. Yang buat melepasin laut itu namanya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya, terima kasih atas penjelasannya dan alhamdulillah tidak terasa ini sudah jam 5. Sedikit menambahkan mungkin ya. Ini saya buka. Ini kelihatan nggak ya layarnya? Iya Mas ya. Layarnya kelihatan nggak Pak? Saya nggak kelihatan. Saya cuma ada ayat. Kelihatan. Surat ayatnya ada nih. Ya, nggak. Maksudnya kelihatannya apa?
kelihatannya ya ini Al-Quran surat Yusuf ini ya. Oh iya. Ya, saya khawatirnya yang ditampilkan apa yang kelihatannya beda gitu. Kadang kayak gitu. Ini ada cerita menarik ya. Di ayat 4 ini Nabi Yusuf kecil mengungkapkan apa yang ada dalam mimpinya kalau dalam hadis disebutkan. Dan di sini ada keterangan dalam sebuah tafsir ini, tatkala Allah menghendaki seorang untuk menjalani sebuah perjalanan yang panjang dan terjal, sebagai bentuk kasih sayangnya diberikan kode-kode. Sebagai kasih sayangnya diberikan gambaran-gambaran. Agar apa? Agar mempersiapkan diri. Nah, kemudian Nabi Yakub mentakwilkan bahwa matahari itu sosok ibunya, Qamar bulan itu ayahnya, dan bintang itu saudara-saudaranya. Ini sedikit tambahan. Mungkin itu sedikit tambahan. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Pak Yodi ini. Kak belum dengar suaranya ini. Mas Jody lagi khusuk. Menarik ya. Menarik. Dan yang Allah ini. Ya. Halo Pak Ustadz Imam. Ya, Mas Iwan. Halo. Ya, ini sedikit menarik sih saya tadi mengenai pendekatannya Nabi Yusuf ya dari sisi sosial, politik, dan ekonomi, dan keterkaitannya dia dari umur 5 tahun sudah mendapatkan sebuah kabar yang besar, yaitu berupa mimpi-mimpinya yang luar biasa gitu ya. Ini misalkan nih Pak Imam ya. Iya. Nah, contoh misalkan kita semua juga ada ataupun memiliki potensi untuk mendapatkan kabar seperti itu gitu, walaupun mungkin tidak sekelasnya para nabi seperti itu kira-kira ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita mendapatkan mimpi-mimpi tersebut, jikalau misalkan orang tua kita atau orang terdekat kita itu tidak bisa mentakwilkan apa yang kita alami gitu, ataupun tidak bisa menerjemahkan dari mimpi-mimpi besar yang kita alami, itu bagaimana tuh Pak Imam? Iya, jadi bertanya kepada fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kepada ahli kesadaran. Nah, ya. Itu dalam arti begini. Ini jadi saya teringat sedikit pengalaman saya aja ya Pak Ustadz ya. Ini pengalaman saya. Dulu mungkin waktu kecil punya mimpi-mimpi besar, bahkan yang sampai sekarang malah saya lupa nih. Cuman gara-gara ada pembahasan ini kok jadi teringat apa dulu gitu ya kan. Nah, tapi mimpi tersebut dengan umur segini nih baru keinget nih Pak gitu loh. Maksudnya baru keinget. Kenapa pada saat saya waktu dulu masih katakan usia kecil, jikalau mungkin saya ingat itu gitu, dan maksudnya sadar akan mimpi itu dan saya ceritakan sama orang tua atau siapa gitu ya, seperti yang Bapak bilang ahli-ahli itu, tapi memang saat itu belum ketemu sih Pak, belum ada orangnya gitu maksud saya. Gitu loh maksud saya Pak. Gimana Pak? Iya. Ya memang semua perjalanan hidup manusia itu ada desainnya ya. Maka Allah mengatakan dirinya sebagai Al-Qadir, yang maha mendesain segala sesuatu. Oleh karena itu, beruntunglah bagi orang-orang yang diberitahukan sedikit desain kehidupannya, sehingga dia bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam mensikapi persoalan-persoalan yang akan datang. Demikian Bapak, Ibu ya. Maka kita perlu belajar ilmu takwil mimpi ini, baik melalui Al-Quran maupun bertanya kepada orang-orang yang dikasih kelebihan dalam mentakwilkan mimpi. Oke Pak, suun ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau anak memberikan petunjuk dari Allah, kadang-kadang yang saya sering dipetunjuk dari omongannya. Apa ini maksudnya? Iya, memang ya. Jadi bahasa anak ini saja ini kan bahasanya dari Allah itu. Cuma dicelotekan dengan bahasa anak itu. Jadi bahasa fitrah bahasa anak itu. Jadi tidak mungkin anak di bawah usia 7 tahun itu ngomong salah itu nggak mungkin. Kamu dusta nggak mungkin. Jadi secara fitrah demikian.
Jadi apa yang dikatakan anak itu adalah benar. Oleh karena itu kalau misalkan anak menuntut sesuatu atau minta sesuatu, kalau baik ya, maka seharusnya ya anak itu diajari untuk berdoa kepada Allah, mungkin belajar untuk sholat, doa bersama dengan ibunya atau bapaknya, mendoakan apa yang dia harapkan. Jadi misalkan anak itu kepingin punya rumah yang bagus ya, ya nanti anak diajari sama bapaknya juga berdoa, mudah-mudahan Allah kasih rumah. Berarti itu suatu tanda kalau Allah mau kasih rumah itu. Cuma caranya yang perlu diikhtiarkan dan doanya yang perlu diintensifkan. Jadi upaya-upaya spiritual itu sepertinya lebih kuat. Nanti insya Allah perwujudan material itu akan mengikuti. Jadi perwujudan material itu tergantung pada upaya-upaya spiritual diri kita, pendekatan spiritual kita kepada Allah. Gitu. Ya, betul. Ini materinya nyambung dengan peta dunia internal, determinan pada eksternal tentang keilahian gitu ya. Itu menentukan manifestasi materialnya. Gitu. Mantap. Ya. Makanya orang-orang yang memiliki kekayaan spiritual yang tinggi itu biasanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, orang yang mempunyai magnet yang sangat besar di hadapan manusia. Jadi tidak mesti dia harus orang kaya raya. Tapi dia orang yang sukses, orang bahagia, fit dunia wal akhirah, insya Allah itu. Maka biasanya orang-orang yang punya kekayaan spiritual yang meluap-luap, itu orangnya rajin puasa, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin berkomunikasi, interaksi. Seperti ini silaturahim. Ini kan pendekatan spiritual yang luar biasa ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah teman-teman semua. Nampaknya jam sudah menunjukkan jam 5:10 dan di sini Semarang